Selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu di dalam kehidupan bersama Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi renungan untuk kita di pagi ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Galatia, pasal 1 ayat 4-5, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, Paulus adalah seorang yang telah memberikan hidupnya kepada pelayanan untuk kerajaan Allah di dunia ini. Setelah dia mengalami pertobatan, ketika dia bertemu dengan Yesus pada saat dia mau membunuh orang-orang Kristen, dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Tapi di tengah jalan itu dia bertemu dengan Yesus yang merubah segala-galanya dalam kehidupannya. Maka dengan demikian, jadilah seorang Saulus menjadi Paulus yang memberitakan tentang kasih Allah kepada dunia ini, terlebih kepada orang-orang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh nats kita pada saat ini, dalam kehidupan kita, bahwa Yesuslah satu-satunya yang dibuat oleh Allah, yang direncanakan oleh Allah, mati untuk kehidupan manusia. Tetapi manusia sebagai ciptaan Allah tidak pernah direncanakan untuk mengalami kematian tersebut. Tetapi itu terjadi, kematian bagi kita secara fisik adalah karena pelanggaran dosa oleh Adam dan Hawa yang pertama itu. Justru dalam konteks itu, saudaraku, ketika manusia berdosa dan upahnya adalah kematian, maka Allah menyuruh anaknya Yesus Kristus, mengorbankan anaknya Yesus Kristus, agar kita tidak mati, tetapi kita hidup secara rohani di dalam kerajaan Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Allah. Dan itulah sukacita bagi kita pada saat ini. Paulus sebagai hambanya memberitakan tentang kehidupan itu bagi jemaat yang ada di Galatia. Paulus menjadi pemberita utama tentang Kristus dan bagaimana Allah Bapa berkarya dalam kehidupan kita. Sekarang yang menjadi soal, saudaraku, ketika kita telah masuk kepada kelompok yang sudah hidup di dalam Kristus, apakah kita tetap menjadi pemberita tentang kehidupan yang datangnya dari Tuhan? Di sini dikatakan, saudaraku, bahwa bagaimanapun kehidupan kita, kita harus menjadi pemberita utama tentang kebenaran Injil itu. Justru dalam konteks ini, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Beritakan tentang Kristus melalui perkataanmu dan juga perbuatanmu. Imani Kristus bahwa dia mati untuk menebus dosamu dan untuk kehidupanmu untuk selama-lamanya. Dalam hal inilah kita boleh melakukan segala aktivitas kita. Dan dalam hal inilah kita melakukan segala kehidupan yang harus kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Maka jangan lagi diperhamba oleh dosa dan kematian, tetapi harus menjadi hamba bagi Kristus untuk memberitakan kebenaran dan juga kebesarannya dalam kehidupan kita. Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita dalam menyatakan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang menyertai memberkati kami, sehingga kami terpilih dan ditetapkan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Kami akan selalu memberitakan kasih-Mu kepada dunia ini dimanapun kami berada, agar dunia ini semakin mengenal betapa besarnya kasih dan anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami tetap jalani hidup kami Tuhan di dunia ini, dan Engkau yang berotoritas atas kami.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati menyertai kita. Oras.